Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sudut, ya, sudut di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, aku ingin kita semuanya memahami apa yang disebut sudut. Jadi pengertiannya, kemudian bagiannya, kemudian macam-macam sudutnya. Kemudian yang opsi B yaitu mengukur, membandingkan, dan melukis sudut. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Oke, let's study together. Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua garis yang bertemu pada suatu titik. Adapun bagian sudut, yang pertama, ayo kita amati gambar di samping ya. Terdapat gambar sudut ABC. Di situ kita amati gambar sudutnya adalah di huruf B. Adapun garis AB dan garis BC itu disebut kaki-kaki sudut. Daerah sudut digunakan untuk mengetahui besar sudut. Mana daerah sudut? Itu yang ada garis putus-putusnya, ya. Itu untuk mengetahui apa? Besar sudut. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, coba kita cek. Dapatkah kamu mengingat sudut yang mana? Yang memiliki ukuran 180 derajat dan 360 derajat? Masih ingat enggak? Ayo. Oke, sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang lupa ya. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari jenis-jenis sudutnya. Yang pertama yang disebut sudut siku-siku, yaitu tegak lurus garisnya ya. Dia itu memiliki besaran sudut sebesar 90 derajat. Kemudian adapun sudut yang lebih kecil dari 90 derajat, kurang dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Selanjutnya, sudut tumpul. Ukurannya pasti lebih besar dari 90 derajat, akan tetapi kurang dari 180 derajat. Selanjutnya, sudut lurus. Nah, sudut lurus ini, garis lurus ini ya, atau disebut sudut lurus, itu membentuk besaran sudut sebesar 180 derajat. Jika ada sudut yang lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat, maka disebut sudut refleks. Kalau dia memiliki sudut penuh, itu disebut revolusi penuh. Dia memiliki besaran sudut 360 derajat. Iya, pinter. Sampai sini sudah bisa dipahami anak-anakku? Nah, kalian pasti penasaran kan, kenapa kita hari ini pembahasan tentang macam-macam sudut dan lain sebagainya. Tujuannya ya, kenapa kita harus bahas tentang sudut di sekitar kita? Tujuannya adalah mengingat kembali pengertian sudut, mengingat kembali jenis-jenis sudut yang sudah kita review tadi, kemudian menemukan ukuran sudut pada garis lurus ya. Selanjutnya, temukan ukuran sudut di suatu titik, teman-teman. Dan terakhir, menemukan ukuran yang hilang dari sudut yang diberikan sudut berlawanan secara vertikal. Aduh, pusing nggak tuh kalau nggak memahami? Kalau ingin bisa, fokus lagi ya. Semangat! Yuk, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengukur sudut. Bagaimana cara mengukur sudut seperti ini ya, teman-teman? Coba kita amati. Di sini di garis tengah itu ada garis lurus ya. Sudut pada garis lurus. Pada garis lurus itu besarannya tadi berapa? 180 derajat. Pinter. Akan tetapi di sini ada garis pemotong yang berwarna kuning. Sehingga di situ ada bintang yang yang sedang menanyakan ukuran dia. Kira-kira antara garis kuning dan garis hijau,
Gimana cara mencarinya? Besar sudutnya. Nah, untuk mendapatkan ukuran bintang, cukup kurangi ukuran sudut yang diketahui sebesar 180 derajat dikurangi oleh besar sudut yang kita ketahui ini, ya. Jadi, untuk mencari bintang, maka 180 derajat ukuran penuh dikurangi dengan ukuran yang diketahui sebesar 125 derajat. Maka ketemulah ternyata sudut yang terbentuk di antara garis hijau ini dan juga garis kuning adalah besarannya 55 derajat. Nah, selanjutnya sudut di sebuah titik. Di situ karena garis putus-putusnya itu membentuk lingkaran, berarti besaran sudut adalah 360 derajat ya anak-anakku. 360 derajat. Kemudian di situ ada pertanyaan, bagaimana kita menemukan ukuran bunga? Bagaimana ya kira-kira? Nah, di sini ada beberapa garis yang sudah ketemu nilainya. Yang pertama, persegi 4. Nah, persegi besarannya 180 derajat. Kemudian, segitiga besarannya 68 derajat. Maka gimana caranya? Maka caranya adalah 360 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi 60 derajat, 8 derajat. Ketemulah 112 derajat. Maka besaran pada sudut di bunga di atas ini, bunga warna kuning itu adalah 112 derajat. Nah, anak-anakku, coba kita uji kemampuan kita ya. Pada kegiatan ini, kita akan menemukan ukuran. Temukan ukuran bintang dalam setiap gambar. Coba kalian tebak. Yang pertama, kira-kira mencari bintang yang di atas ini. Maka besar sudutnya harus dikurangi oleh 105 derajat. 105 derajat. Oke, sudah ketemu? Ada yang bisa? Coba sebutkan. Selanjutnya pada semangka itu ada garis. Garis tegak lurus. Kalau tegak lurus berapa tadi? Paling gampang ini. Iya benar. Kemudian lanjut yang gambar ini selanjutnya. Kalau ini penuh ya, penuh. Di sini ada 120 derajat. Nah, berapa ukuran bintang ini berarti? Caranya 360 ya dikurangi 120 derajat. Pintar, pintar, pintar. Berapa berarti hasilnya? Kemudian potongan pizza ini ya. Ada 180 derajat, di sini ada 107 derajat. Maka sisanya pada ada gambar yang dikasih bintang. Ada berapa yuk? Oke, pengen tahu jawabannya yang benar? Mari kita cek di slide selanjutnya. Oke, ayo kita cek ya. Hasil kalian tebakan tadi benar apa enggak. Untuk gambar yang pertama besarnya berapa? Iya benar, 75 derajat ya. Yang kedua garis tegak lurus berapa tadi? Iya, 90 derajat. Kemudian yang paling ini, yang gambar jam. Kenapa kok 240? Dari mana? Benar, 360 dikurangi 120 derajat ya. Maka jawabannya 240 derajat. Nah, adapun yang terakhir yaitu gambar pizza adalah 360 dikurangi 180 dikurangi 107. Betul, jawabannya 73 derajat. Pintar. Ketika dua garis lurus berpotongan, sudut berlawanan yang terbentuk adalah sama. Apakah benar teman-teman seperti itu? Bagaimana cara kita membuktikannya? Yuk amati slide selanjutnya. Nah teman-teman, ayo kita amati ya. Sudut berlawanan secara vertikal. Sudut ini berlawanan satu sama lain dalam kaitannya
dengan vertex ini. Nah, ini ada sudut A, D, C, sama di sini ada titik-titik. Coba kita cek ya, kita pasangkan sudut vertikal A dan D. Sama enggak A dan D? Iya, sama kan? Sama besarnya. Maka disebut ini kan berlawanan, tapi ukurannya sama besar. Makanya disebut sudut berlawanan sama besar. Sama dengan yang ini, C. C itu berarti di sini juga sama. B sama C. Itu juga sama. Jika ukuran 138 derajat, berapa ukuran sudut lainnya? Nah, kira-kira gimana tuh kalau pertanyaannya seperti itu? Jika ukuran 138 derajat, berapa ukuran sudut lainnya? Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan kita ya. Yang pertama coba kita amati dulu ya. Karena D berlawanan secara vertikal dengan A, maka D besarnya sama dengan A ya. Berapa? 138 derajat. Pintar. Poin kedua yang harus diamati. Karena garis itu lurus. Coba diamati ya, garis tengah itu lurus enggak? Iya. Maka untuk mencari B ya, maka 180 derajat dikurangi garis D. D-nya 138 derajat. Betul. Ya, jawabannya B sama dengan 42 derajat. Nah, kalau masih bingung teman-teman, ini ada beberapa cara yang untuk menyelesaikan permasalahan soal C ini ya. Ada 3 cara untuk memecahkan C. Gimana ya caranya? Karena C berlawanan secara vertikal dengan B, dapat dikatakan bahwa ukurannya juga 42 derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dapat diselesaikan sebagai berikut. Bagaimana ya mencari sudut B bagaimana ya mencari sudut C? Ini ya, C 180 derajat dikurangi 138 derajat. Maka jawabannya 42 derajat. Ada juga yang seperti ini. Ingat kembali kedua garis berpotongan di suatu titik. A tambah B tambah C tambah D totalnya harus 360 derajat. Maka mencari C adalah 360 derajat dikurangi 138 derajat dikurangi 42 derajat. Kemudian dikurangi lagi 138 derajat. Maka ketemulah C yaitu besar sudutnya 42 derajat. Kalian bisa pilih opsi mana, cara mana yang paling mudah menurut kalian. Nah, anak-anakku, kita udah di penghujung diskusi hari ini, yaitu ringkasannya. Yang pertama tentang sudut pada garis lurus ya. Pada garis lurus itu besaran sudut menjadi 180 derajat. Sudut di suatu titik, jumlah sudut di sekitar titik selalu sama, 360 derajat. Yang terakhir, sudut berlawanan secara vertikal. Sudut ini berlawanan satu sama lain dalam kaitannya dengan vertex ini, sudut A sama dengan sudut D. Adapun sudut C sama dengan sudut B ya. Bulala harap kalian bisa menggunakan busur sudut nanti untuk mengaplikasikan atau menghitung serta menggambar besar-besar sudut atau garis-garis kaki-kaki sudut ya. Oke, tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.